Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Pada video kali ini, kami akan membagikan resep spesial, itu sambal goreng kentang dengan bumbu yang kaya dan cita rasa yang lezat. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 buah kentang yang sudah saya kupas dan sudah saya cuci. Ini beratnya kurang lebih 400 gram. Kemudian untuk kentangnya kita potong kotak dadu. Untuk banyak atau sedikitnya kentang sesuaikan selera atau porsi teman-teman ya. Boleh ditambah atau dikurangi. Setelah selesai dipotong-potong, langsung saja kentangnya kita masukkan di air supaya warnanya tidak hitam. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 15 buah cabai merah keriting, bisa juga menggunakan cabai merah yang besar, 2 butir kemiri. Kemudian untuk semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah semua selesai dipotong-potong, langsung saja kita tuang di blender. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek ya, tidak harus menggunakan blender, sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, seperti ini hasil bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, secukupnya lengkuas, 1 batang serai. Untuk lengkuas dan serainya kita geprek saja seperti ini. Serainya setelah kita geprek bisa kita potong menjadi beberapa bagian. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja kita masukkan kentang yang telah kita potong-potong tadi. Goreng kentang sampai berkulit. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, kentangnya sudah berkulit, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kita tuang bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada daun salam, lengkuas dan juga serai. Kemudian aduk-aduk kembali. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang. Tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Oke, kalau sudah tercampur merata, kita masukkan kentang yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk kembali dan masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Untuk sambal goreng kentang ini bisa juga ditambahkan pete ataupun ati ampela ya teman-teman, sesuaikan selera teman-teman saja.
Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur supaya rasanya lebih nendang. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Oke, ini hasilnya sambal goreng kentang ala rumahan. Sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya juga sudah menyusut. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Sambal goreng kentang spesial ala rumahan siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ikan kembung super simple, rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah, yaitu ikan kembung bumbu kuning. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 4 ekor ikan kembung yang telah saya bersihkan dan telah saya cuci bersih. Selanjutnya untuk ikannya kita marinasi terlebih dahulu, beri perasan air jeruk nipis atau air lemon, kita ratakan. Taburi juga dengan garam secukupnya saja ya, diratakan juga. Tujuannya ini untuk mengurangi bau amis. Tambahkan secukupnya lada bubuk dan ratakan juga. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Sambil menunggu ikannya kita marinasi, kita siapkan dulu untuk bumbu halusnya. Ada 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, setengah ruas kunyit, 1 buah tomat. Kemudian semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Maaf ada yang lupa, tambahkan 2 butir kemiri, kita potong-potong juga ya. Setelah selesai kita tuangkan di cobek. Tambahkan 2 sendok teh ketumbar butiran atau ketumbar bubuk, sepucuk sendok teh lada butiran. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ya, tidak harus menggunakan cobek. Kemudian setelah bumbunya halus, baru kemudian kita masukkan tomat dan kita haluskan kembali sampai benar-benar halus. Oke, kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah halus. Boleh kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbu pelengkapnya di sini saya menggunakan 2 lembar daun salam, setengah ruas jahe, dan 1 batang serai. Untuk jahe dan serainya kita geprek saja seperti ini. Selanjutnya boleh ditambahkan cabai utuhan seperti ini ya, dan 1 batang daun bawang. Potong sesuai selera. Kalau teman-teman tidak suka pedas, cabenya boleh di skip ya, tidak perlu menggunakan. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi secukupnya tepung terigu supaya tidak meletup-letup saat kita menggoreng ikan kembungnya. Kemudian kita masukkan ikan kembung yang telah kita marinasi tadi. Goreng ikan kembung sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, ikannya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya, kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, kemudian kita aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum.
Oke, kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang, aromanya sudah harum. Tambahkan air secukupnya, kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh gula pasir. Masukkan cabai. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Biarkan sampai kuahnya mendidih. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian kita masukkan ikan kembung yang telah kita goreng tadi dan aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak sampai kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Terakhir kita masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian kita aduk-aduk dan ratakan. Oke, ini hasilnya. Ikan kembung bumbu kuning sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Ikan kembung bumbu kuning siap untuk disajikan. Untuk bahan-bahan yang kita gunakan, ada 1 ekor ayam. Ayam yang saya gunakan ini adalah ayam kampung yang masih muda. Beratnya kurang lebih sekitar 1 kilo. Sudah saya cuci bersih. Kemudian beri perasan air jeruk atau air lemon, sesuaikan yang ada di rumah teman-teman saja, dan ratakan seperti ini. Bagian baliknya juga sama ya, beri perasan air jeruk juga. Kalau teman-teman mau menggunakan ayam broiler juga boleh ya, tidak harus ayam kampung. Selanjutnya beri garam, lalu ratakan ke semua bagian ayam. Bagian baliknya juga sama ya, diberi garam dan ratakan seperti ini. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut ke bahan bumbunya. Ada bawang merah, ini kurang lebih sekitar 16 buah. Kemudian bawang putih 14 siung, 1 genggam cabai rawit merah, 16 buah cabai merah keriting, 2 ruas kencur, 6 butir kemiri sangrai. Selanjutnya untuk bawang merah dan bawang putihnya ini saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan ya. Kemirinya juga sama, saya potong-potong terlebih dahulu. Cabai merah keriting dan cabai rawit merah juga sama ya, dipotong-potong semua. Oke, semua bahan bumbunya sudah selesai saya potong. Langsung saja kita masukkan ke dalam blender, atau teman-teman kalau mau menghaluskan menggunakan cobek juga boleh ya. Nah, ini hasilnya, bumbu yang telah kita haluskan benar-benar halus. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, kemudian 2 iris lengkuas, 2 ruas jahe, 1 batang serai. Untuk lengkuas, jahe dan serainya ini saya geprek saja seperti ini. Kemudian serainya kita potong saja menjadi 3 bagian ya, atau mau ditali juga boleh. Setelah semua bahannya sudah siap, selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan.
Jangan dikasih minyak dulu ya teman-teman, karena tadi saat menghaluskan bumbunya itu menggunakan air. Jadi kita tumis sampai airnya itu menyusut, baru nanti kemudian diberi minyak goreng. Nah, kira-kira seperti ini, kadar airnya sudah menyusut. Kemudian beri minyak goreng secukupnya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, ada lengkuas, jahe, daun salam, daun jeruk, dan serai. Tambahkan juga gula merah dan juga terasi. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang dan aromanya harum, masukkan 5 sendok makan kecap manis. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan santan. Santan yang saya gunakan ini santan segar. Kalau teman-teman mau menggunakan santan instan juga boleh ya. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Beri 1 sendok teh garam dan juga 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya yang biasa teman-teman gunakan, tidak harus kaldu jamur. Lalu aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Oke, setelah mendidih kita masukkan ayamnya yang telah kita marinasi tadi. Sebelumnya, setelah dimarinasi tadi, ayamnya sudah saya cuci bersih lagi ya. Ratakan sama bumbunya. Kemudian kita tutup agar ayamnya cepat empuk. Jangan lupa dibalik agar yang bagian bawahnya tidak gosong dan ayamnya matangnya merata. Kemudian tutup kembali. Oke, bumbunya sudah mulai mengental dan kuahnya juga sudah menyusut. Tandanya ayam sebentar lagi matang. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Dan inilah hasilnya setelah ayamnya dimasak. Bumbunya sudah mengental, rasanya juga sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya. Oke, sekarang kita ke tahap membakar ayamnya. Di sini sudah saya siapkan teflon, kemudian beri sedikit margarin dan ratakan seperti ini. Kemudian masukkan ayamnya. Lalu olesi bumbu sisa merebus ayamnya tadi ya. Olesi semua bagian ayamnya sampai merata. Kalau teman-teman mau membakarnya menggunakan arang atau bakaran lainnya juga boleh ya, tidak harus teflon. Sesuaikan saja yang ada di rumah. Bagian baliknya juga sama ya, diolesi bumbu. Di tahap membakarnya ini agak lama ya teman-teman, karena untuk mengolesi bumbunya ini sampai diulang 5 kali atau 6 kali ya, agar rasanya itu lebih mantap dan lezat. Oke, ini tahap kelima saya mengolesi bumbunya. Pokoknya harus telaten agar menghasilkan ayam bakar taliwang yang sempurna. Nah, inilah hasilnya. Ayam bakar taliwang sudah matang, agak sedikit gosong, tidak apa-apa ya teman-teman, karena namanya juga ayam bakar. Aromanya sangat harum banget. Langsung saja kita pindahkan di piring saji. Belum disajikan, kita olesi lagi bumbu sisanya tadi ya, sampai merata. Ayam bakar taliwang siap untuk dinikmati.
Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 paket sayur sop seperti ini ya teman-teman. Saya belinya harga 2.500 karena saya masaknya porsi sedikit, cukup dimakan 2 orang, saya dan suami. Jadi saya belinya hanya 1 bungkus saja. Isinya ada wortel, ada daun bawang, daun seledri, ada sayur kol, kemudian kentang 1 buah, 1 buah buncis, ada sedikit kembang kol. Kemudian akan kita cuci ya. Ini hasilnya setelah kita cuci. Kemudian akan kita potong-potong sayurannya. Pertama kita potong wortelnya karena tadi tidak kerekot, maaf kameranya mati. Potong wortelnya seperti ini ya, bulat, agak tebal tapi tidak terlalu tebal, sedang saja. Selanjutnya untuk kentangnya akan kita potong dadu. Selanjutnya untuk buncisnya kita potong serong. Kembang kolnya cukup kita buang batangnya dan potong menjadi 2 bagian ya. Sayur kolnya kita potong agak besar seperti ini. Daun bawangnya kita potong kecil-kecil saja. Daun seledrinya sama ya, kita potong kecil-kecil. Oke, semua bahan sayurannya sudah kita potong-potong. Selanjutnya ke bahan bumbunya. Ada 4 buah bawang merah, 3 siung bawang putih. Kemudian bawang merah dan bawang putihnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong, kita pindahkan dicobek. Tambahkan sepucuk sendok teh lada butiran, sedikit garam supaya tidak licin saat nanti kita menguleknya. Kemudian kita ulek dan haluskan bumbunya. Oke, seperti ini ya, bumbunya sudah halus. Kemudian kita sisihkan dan kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Oke, setelah bumbunya matang, kita masukkan air secukupnya, kurang lebih 600 ml. Kemudian biarkan sampai mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan sayuran yang keras terlebih dahulu, wortel dan kentang. Masak sampai wortel dan kentangnya setengah matang, sedikit empuk. Oke, setelah beberapa menit dimasak, akan saya cek apakah sudah empuk kentang dan wortelnya. Kentang dan wortelnya sudah empuk. Selanjutnya kita masukkan buncis dan kembang kol. Masak lagi sebentar sampai buncis dan kembang kolnya empuk. Selanjutnya masukkan sayur kol. Tambahkan sepucuk sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, kaldu bubuk rasa sapi, saya gunakan merek yang ini. Tambahkan setengah sendok teh saja atau sesuaikan selera teman-teman ya. Dan terakhir masukkan irisan daun bawang dan daun seledri.
Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata, kemudian masak kembali sampai matang. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Masih kurang gurih, saya tambahkan lagi kaldu bubuknya, kemudian aduk-aduk agar tercampur merata. Dan inilah hasilnya, sayur sop sederhana sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Sebelum disajikan, kita taburi dulu bawang merah goreng. Sayur sop sederhana siap untuk disajikan. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 800 gram ayam kampung yang telah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong seperti ini ya. Tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, agar nanti bumbunya meresap ke dalam daging ayamnya biar lebih mantap rasanya. Kalau teman-teman mau menggunakan ayam broiler juga boleh ya, tidak harus menggunakan ayam kampung. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Kemudian semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Bawang putihnya juga sama ya, kita potong-potong terlebih dahulu. Selanjutnya ada 7 butir kemiri dan 3 sendok teh merica butiran, atau teman-teman bisa menggunakan lada bubuk ya, tidak harus yang butiran, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian 1/4 cabai rawit biasa, ini sebelumnya saya kukus terlebih dahulu ya. Kalau di Blora itu menggunakan cabai yang seperti ini ya teman-teman, tidak menggunakan cabai rawit merah. Kemudian semua bahan bumbunya akan saya blender saja. Kalau teman-teman mau menghaluskan menggunakan cobek juga boleh. Dan ini hasil bumbunya benar-benar halus. Sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke bumbu irisnya, ada bawang merah. Iris tipis-tipis saja seperti ini. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 10 gram gula merah, 1 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 ruas jahe, 1 batang serai. Kemudian untuk jahe dan serainya akan saya geprek saja. Kemudian serainya kita tali seperti ini, atau mau dipotong-potong juga boleh. Setelah semua bahannya sudah siap, sekarang mari kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan atau wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Kemudian masukkan irisan bawang merah. Aduk-aduk dan goreng sampai warnanya kecoklatan. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kemudian masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada serai, daun salam, daun jeruk dan juga jahe. Kemudian tumis kembali. Tumis bumbu sampai aromanya harum dan matang. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, sudah keluar minyaknya dan bumbunya itu menggumpal. Langsung saja masukkan potongan ayam.
Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan dikasih air dulu ya teman-teman, agar rasanya itu lebih mantap. Kemudian tutup, kita ungkep sebentar. Oke, setelah kita ungkep baru kemudian beri air secukupnya. Karena ayam yang saya gunakan ini ayam kampung, jadi saya tambahkan air itu agak banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan ayam broiler, airnya secukupnya saja ya. Kemudian masukkan gula merah, garam, dan juga kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, kita tutup kembali ya. Lalu masak sampai matang. Jangan lupa sesekali kita aduk agar yang bagian bawahnya tidak gosong. Setelah airnya menyusut, ayamnya sudah empuk, kita tambahkan 4 sendok teh kecap manis, atau kalau teman-teman mau lebih manis lagi boleh ditambah ya kecapnya. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian masak kembali sampai matang dan rasanya pas, kecapnya meresap. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Masih kurang manis, saya tambahkan lagi kecap manisnya. Lalu aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, rica-rica ayam sudah matang, kuahnya juga sudah menyusut. Langsung saja matikan kompornya dan kita pindah di mangkok saji. Bahan-bahan yang saya gunakan ada setengah ekor ayam kampung, sudah saya potong-potong seperti ini dan sudah saya cuci bersih ya. Kalau teman-teman mau menggunakan ayam broiler juga boleh ya, tidak harus menggunakan ayam kampung. Selanjutnya kita rebus ayamnya. Di sini sudah saya siapkan panci dan airnya juga sudah mendidih. Langsung saja masukkan ayamnya semuanya. Tambahkan 2 lembar daun salam, kemudian jahe yang sudah digeprek dan daun jeruk. Tujuannya untuk mengurangi bau amis. Merebusnya cukup sebentar saja ya teman-teman. Jangan lupa ditutup. Oke, setelah kita rebus sebentar, boleh kita angkat ayamnya dan tiriskan. Selanjutnya kita ke bahan bumbunya. Ada 7 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit. Kemudian ada kemiri, ketumbar, merica, dan jinten yang telah saya sangrai. Kalau mau tidak disangrai juga boleh ya teman-teman, tapi rasanya itu akan lebih sedap dan mantap kalau disangrai terlebih dahulu. Untuk bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyitnya ini sebelumnya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong, kita masukkan semua bahannya ke dalam blender. Dan ini hasilnya setelah bumbunya kita haluskan menggunakan blender. Untuk bumbu pelengkapnya ada 2 lembar daun salam, kemudian daun jeruk, 1 iris lengkuas, dan 1 batang serai.
Lengkuas dan serainya akan saya geprek saja ya teman-teman. Bahan selanjutnya yaitu ada santan kental. Setelah semua bahannya telah siap, selanjutnya mari kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, kemudian aduk-aduk. Masukkan bumbu pelengkapnya, lalu tumis kembali. Tumis bumbu sampai aromanya harum dan matang. Setelah bumbunya matang dan aromanya harum, langsung saja kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi. Maaf, saat memasukkan ayamnya tidak kerekod, kameranya mati. Tumis ayam dan bumbu sebentar agar rasanya nanti lebih mantap. Setelah kita tumis ayam dan bumbu, selanjutnya masukkan santan encernya terlebih dahulu. Secukupnya saja ya teman-teman untuk santan encernya ini. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasanya sesuai selera teman-teman, setengah sendok teh gula pasir, kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian kita tutup, masak ayamnya sampai empuk. Cara seperti ini akan menghasilkan rasa ayam yang sangat gurih teman-teman. Tidak hanya kuahnya saja yang gurih, tapi ayamnya juga berasa gurih banget, karena sebelumnya kita rebus menggunakan santan encer sampai kuahnya itu menyusut. Setelah ayamnya empuk dan kuahnya juga sudah menyusut, selanjutnya kita masukkan santan kentalnya. Aduk-aduk agar semuanya tercampur merata. Aduk terus sampai mendidih ya teman-teman, sampai matang agar santannya itu tidak pecah. Jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, rasa opor ayamnya ini sudah pas dan kuahnya juga sudah mendidih. Langsung saja kita matikan kompornya dan sajikan. Langsung saja kita pindah di mangkok saji. Sebelum disajikan, tambahkan bawang merah goreng ya agar lebih lezat. Bahan-bahannya ini ada 2 buah timun ukuran sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kemudian belah menjadi 2 bagian. Setelah dibelah menjadi 2 bagian, kemudian bersihkan isinya. Ini isinya saya buang ya karena sudah agak tua. Bersihkan menggunakan sendok seperti ini atau menggunakan pisau juga bisa. Sebelumnya timunnya ini sudah saya cuci bersih ya, maaf tidak saya rekod. Isinya ini juga bisa teman-teman gunakan sebagai masker wajah. Nah, seperti ini ya, sudah bersih semuanya. Oke, selanjutnya potong-potong timun agak tipis, tidak terlalu tebal. Kemudian sisihkan terlebih dahulu ke dalam wadah atau mangkok. Selanjutnya mari kita beralih ke bahan bumbunya. Ada bawang putih, iris tipis-tipis, kemudian saya cincang atau sesuai selera teman-teman ya. Untuk resep lengkapnya silakan cek di kolom deskripsi. Selanjutnya ada bawang merah, ini juga diiris tipis-tipis juga. Setelah diiris, sisihkan terlebih dahulu.
Bumbu selanjutnya ada cabai rawit merah. Ini kalau teman-teman tidak suka pedas boleh di skip. Untuk yang suka pedas, cabainya bisa ditambah ya. Bahan selanjutnya ada udang ebi atau udang rebon yang sudah saya cuci bersih dan sudah saya hilangkan rasa asinnya. Oke, selanjutnya siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putihnya terlebih dahulu, tumis hingga aromanya harum, warnanya agak kecoklatan. Kira-kira seperti ini, baru kemudian masukkan irisan bawang merahnya dan tumis hingga aromanya harum juga. Ini akan memberikan aroma yang enak pada tumisan kita. Selanjutnya masukkan udang rebonnya, tumis hingga matang. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, like, aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Selanjutnya setelah udang rebonnya matang, beri air secukupnya. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Biarkan sampai mendidih. Setelah mendidih, baru kemudian masukkan potongan timun. Masukkan semuanya. Aduk-aduk sampai merata. Oke, selanjutnya masukkan cabai yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian beri garam, kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuai selera teman-teman, saus tiram, dan juga gula pasir. Aduk hingga semua bahan tercampur merata dan terbalut dengan saus yang lezat. Lanjutkan menumis hingga semua sayuran matang sempurna, namun tetap memiliki kekerancian yang menggugah selera. Oke teman-teman, jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Dan inilah hasilnya, tumis timun sudah matang, siap untuk disajikan. Asli ini teman-teman, rasanya enak banget, gurih, bikin boros nasi. Anda bisa menikmatinya sebagai lauk pendamping nasi atau sebagai hidangan sehat yang lezat. Nah, itu tadi resep tumis timun yang super simple, bumbunya cukup diiris-iris saja, rasanya enak banget, gurih. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan share ke media sosial yang kalian punya dan share kepada teman-teman yang suka masak juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.